Rani tersenyum, menatap Aisyah dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Tazkiyah, Aisyah, adalah proses penyucian jiwa. Bayangkan dirimu memiliki sebuah kolam. Jika kita terus menambahkan pasir, airnya akan menjadi keruh. Tazkiyah itu seperti menyingkirkan pasir, menyaring, membuang kotoran, menambah air bersih agar cahaya dapat menembus. Aisyah mendengarkan dengan saksama, pikirannya melayang ke kolam yang digambarkan Rani. Ia pernah melihat kolam seperti itu di rumah neneknya, jernih dan tenang, memantulkan cahaya matahari dengan sempurna. Namun, ketika ia mencoba mengingat, kenangan itu selalu diwarnai dengan kekeruhan, seperti ada sesuatu yang menghalangi kejernihan airnya. Pembersihan jiwa terjadi lewat 3 jalan utama: zikir, doa, dan amal saleh. Rani melanjutkan, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Zikir menenangkan hati, doa memohon pertolongan, dan amal menggerakkan jiwa ke arah yang lebih baik. Tetapi, ada satu hal yang sering dilupakan, menyadari keburukan diri. Kita tak dapat membersihkan kolam tanpa mengetahui apa yang menodainya. Aisyah merenungkan kata-kata Rani. Ia sadar bahwa dalam perjalanan spiritualnya, ia seringkali fokus pada melakukan amal saleh dan mengucapkan zikir, tetapi jarang sekali ia duduk diam, merefleksikan dirinya sendiri. Ia jarang memeriksa apa yang sebenarnya ada di dalam dirinya, apa yang membuatnya merasa tidak tenang, apa yang mengotori jiwanya. Aisyah, untuk melakukan tazkiyah, kita harus berani melihat ke dalam diri sendiri, Rani menekankan. Menyadari kesalahan, mengakui kelemahan, dan menerima diri apa adanya. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang memahami diri kita sendiri. Dengan begitu, kita dapat membersihkan jiwa dari hal-hal yang tidak baik. Aisyah mengangguk, merasakan ada sesuatu yang mulai terbuka di dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa tazkiyah bukan hanya tentang melakukan ritual keagamaan, tetapi juga tentang perjalanan introspeksi yang dalam. Ia memikirkan kehidupannya selama ini, tindakan-tindakannya, pikiran-pikirannya, dan relasinya dengan orang lain. Ia menyadari bahwa ada banyak hal yang belum ia perbaiki, banyak kesalahan yang belum ia akui. Rani tersenyum melihat perubahan pada wajah Aisyah. Tazkiyah juga berarti memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan makhluknya. Lanjutnya, kita harus memulihkan keseimbangan dalam diri kita sendiri antara hak-hak kita kepada Allah dan hak-hak orang lain kepada kita. Ini tentang menjadi hamba yang lebih baik dan anggota masyarakat yang lebih baik. Aisyah merasa terinspirasi. Ia memutuskan untuk memulai perjalanan tazkiyahnya dengan sungguh-sungguh. Ia mulai dengan introspeksi diri, menuliskan hal-hal yang ia rasa perlu diperbaiki dalam dirinya. Ia juga meningkatkan zikir dan doanya, memohon kepada Allah untuk membersihkan jiwanya dan memberinya kekuatan untuk menjadi lebih baik. Ia juga berusaha memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Ia meminta maaf kepada mereka yang pernah ia sakiti, baik dengan sengaja maupun tidak. Ia berusaha menjadi pendengar yang lebih baik, menjadi teman yang lebih peduli, dan menjadi anak yang lebih berbakti. Perjalanan tazkiyah tidaklah mudah. Aisyah menghadapi tantangan dan godaan, saat-saat di mana ia merasa ingin menyerah dan kembali ke kebiasaan lamanya. Namun, dengan tekad yang kuat dan dukungan dari Rani serta teman-temannya, ia terus maju. Lambat laun, Aisyah merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih damai, lebih sabar, dan lebih ikhlas.
Ia melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih positif dan penuh harapan. Ia menyadari bahwa tazkiyah adalah proses yang berkelanjutan, perjalanan seumur hidup yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Suatu hari, ketika Aisyah duduk di tepi kolam yang jernih, ia tersenyum mengingat kata-kata Rani. Ia merasa bahwa kolam dalam dirinya kini lebih jernih, lebih tenang, dan lebih memantulkan cahaya ilahi. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang, tapi ia siap karena ia telah menemukan jalan untuk membersihkan jiwanya, untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.